Tapi yang kedua, tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua, iman. Menurut bahasa, iman berarti membenarkan. Sedangkan menurut syara' berarti pernyataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan perbuatan dengan anggota badan. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan bahwa makna iman artinya at-tasdiq. Ini menurut sebagian ahli bahasa. Ada yang menamakan Islam itu, iman itu artinya al-iqrar, yaitu mengakui, mempercayai dengan penuh ketenangan. Sedangkan menurut syariat, yang namanya iman itu adalah dengan lisan, dengan keyakinan dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Itu iman. Sehingga kalau bicara iman, ini tingkatan setelah Islam. Islam itu amalan-amalan yang zahir, iman itu amalan-amalan yang berkaitan dengan keyakinan. Maka kita masuk ke tingkatan yang ketiga, yaitu al-ihsan. Apa itu ihsan? Nah, silakan. Yang ketiga, ihsan. Menurut bahasa, ihsan berarti berbuat kebaikan, yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Kata-kata ihsan mempunyai dua sisi. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab dikatakan ahsana ila fulani, yang artinya ia telah berbuat baik kepada si fulan. Kedua, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan membaikkannya. Dikatakan ahsana amalahu jika ia telah menyempurnakannya. Barakallahu fikum. Tapi bicara ihsan ini, jadi memang ihsan itu artinya berbuat baik. Yakni ada dua sisi. Ada berbuat baik kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ada berbuat baik dengan memperbaiki amalannya, menyempurnakan pekerjaannya. Ini makna ihsan. Berbuat baik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik dalam rangka menyantuni atau berbagi dengan hamba-hamba Allah, itu dilakukan dengan harta, dengan kedudukan dan jabatan, dengan waktu, dan dengan energi yang kita miliki. Kita berbuat baik kepada orang lain. Atau yang kedua bermakna menyempurnakan ibadah yang kita lakukan. Menyempurnakan. Jadi bukan sekedarnya, tapi berusaha untuk melakukan yang terbaik. Baik, secara syariat apa makna ihsan ini? Nah, silakan dibaca. Adapun ihsan menurut syara' adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabda beliau. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu barak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Umar. Baik, barakallahu fikum. Ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, kalau kita lihat, ada sebagian kelompok yang membagi tingkatan agama itu tidak sesuai dengan pembagian Nabi SAW. Mereka mengatakan syariat, thariqat, hakikat. Syariat yang paling rendah, thariqat yang pertengahan, dan yang terakhir adalah hakikat, kata mereka. Di dalam sabda Nabi SAW, beliau menyebutkan apa? Islam, iman, ihsan. Dan itu agama kita. Oleh karena itu, Nabi menyebutkan apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Ini ibadah orang yang rindu, orang yang mencari Allah Azza wa Jalla. Dengan memahami kebesaran Allah, keagungan Allah. Bentar lagi kita akan membahas insyaAllah, atau pada pertemuan selanjutnya, tentang Asma'ullah al-Husna. Yang itu akan membuat orang semakin cinta kepada Allah. Kalau nggak bisa, maka setidaknya kau beribadah kepada Allah dengan meyakini Allah mengawasimu. Jadi kalau yang pertama dengan harap, dengan cinta, dengan kerinduan. Yang ketiga dengan rasa takut. Ada maqamul, ini maqam yang begitu tingginya ketika orang senantiasa merasa diawasi Allah dan dia berbuat tidak berharap orang ada yang ngelihat, ada yang memuji, benar-benar lillahi ta'ala.